Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber dana dari mata kuliah pasar uang dan modal. Konsep dasar sumber dana yang dapat diperoleh untuk mempelajari suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Sumber dana dari dalam perusahaan. Sumber dana dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana yang memenuhi kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari dalam perusahaan terdiri atas dana yang berasal dari pemilik perusahaan, saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan, surplus dana dan akumulasi penyusutan atau yang disebut sebagai cadangan dana, terdiri atas nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, sumber dana dari luar perusahaan. Sumber dana dari luar perusahaan yaitu pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan berasal dari kreditur adalah utang bagi perusahaan yang disebut sebagai dana pinjaman. Yang ketiga, hubungan antara pasar modal dan keputusan pendanaan. Hubungan antara pasar modal efisien dan keputusan pendanaan adalah sebagaimana pasar modal efisien sebagai pasar yang harga sekuritasnya sudah sangat relevan. Otomatis jika informasi pengenaian harga sekuritas sudah mendukung, keputusan pendanaan yang diambil akan semakin cepat, baik untuk pendanaan perusahaan dari dalam maupun dari luar. Permasalahan sumber dana. Kebaikan dan keburukan sumber dana dari luar dan dari dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Kebaikan dan keburukan sumber dana dari dalam perusahaan. Kebaikan sumber dana dari dalam perusahaan antara lain, yang ke-1 dapat digunakan sewaktu-waktu, kedua tidak ada kewajiban membayar bunga, ketiga tidak ada kewajiban pengembalian. Adapun keburukan sumber dana dari dalam perusahaan antara lain, yang ke-1 jumlah dana sangat terbatas, kedua perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk digunakan sendiri atau hal lain yang lebih menguntungkan. Dan ada kebaikan dan keburukan sumber dana luar perusahaan. Kebaikan sumber dana dari luar perusahaan yaitu 1. Jumlah dana tidak terbatas, kedua dapat diperoleh dari beberapa sumber, ketiga bersifat fleksibel. Adapun keburukan sumber dana dari luar perusahaan antara lain, 1. Perusahaan dikenakan beban, bunga untuk utang, kedua ada kewajiban untuk pengembalian. Sumber dana jangka pendek. Bank mengklarifikasikan kredit menjadi kredit investasi jangka panjang dan kredit modal kerja jangka pendek. Mengklarifikasikan ini lebih banyak berkaitan dengan matching prinsip. Dengan demikian, sumber dana jangka pendek seharusnya dipergunakan hanya untuk kebutuhan jangka pendek pula. Namun, kebutuhan dana jangka panjang hendaknya dibiayai dengan dana jangka panjang. Dengan demikian, sumber dana jangka pendek seharusnya dipergunakan hanya untuk kebutuhan jangka pendek pula. Adapun kebutuhan dana jangka panjang dikehendaki dibiayai dengan dana jangka panjang. Dana jangka pendek dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu pendanaan sementara dan pendanaan spontan. Pendanaan yang memerlukan negosiasi pendapatan spontan merupakan sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Adapun pendanaan yang memerlukan mengharuskan perusahaan untuk negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan jangka pendek. Keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktivitas lancar, kas, surat berharga, piutang dan persediaan, dan pasifa lancar perusahaan, utang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar, untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberikan kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diasumsikan bahwa sumber dana terdiri atas 1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas,
Kedua, berkurangnya aktiva tetap. Ketiga, bertambahnya setiap jenis utang. Keempat, bertambahnya modal. Kelima, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Kedua, pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan utang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pembiayaan spontan adalah pembiayaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi utang dagang, account payable, dan kewajiban yang masih harus dibayar, aktual utang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Yang ketiga, tipe pendanaan jangka pendek. Contoh pendanaan spontan yang paling banyak dipergunakan oleh perusahaan utang dagang apabila perusahaan selalu membeli barang dagang secara kredit dengan jangka waktu itu 3 bulan. Pembelian dalam 1 tahun senilai 3.000 juta, 3 juta, rata-rata utang dagang yang dimiliki perusahaan sebesar rata-rata utang dagang sama dengan pembelian dibagi perputaran utang. Dengan demikian rata-rata utang dagang 3.000 juta sama dengan 750 juta per 4. Apabila pembelian yang dilakukan peningkatan misalnya menjadi 3 300 juta, rata-rata utang dagang juga akan meningkatkan menjadi rata-rata utang dagang 300 juta dibagi 4 sama dengan 825 juta. Contoh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembelian sebesar 10% juga akan meningkatkan utang dagang sebesar 10%. Oleh karena itu, dalam metode peramalan keuangan sering dipergunakan metode presentasi penjualan dan diaplikasikan untuk rekening utang dagang. Pendanaan yang memerlukan negosiasi. Sumber dana ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian dan formal untuk memperolehnya. Sumber pendanaan dapat berasal dari money market credit ataupun short-term loans yang berasal dari bank dan perusahaan pembayaran. Money market credit commercial paper merupakan sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan, umumnya perusahaan besar dan mapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Instrumen keuangan ini kemudian dijual kepada para pemodal di pasar uang. Para dealer membeli CV dari perusahaan yang menerbitkannya, kemudian menjualnya kepada para pemodal. Komisi yang diterima umumnya berkisaran 1/8% dan CV tersebut umumnya berjangka waktu 30 hingga 90 hari. Sekuritas ini dijual dengan diskon. Kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit jangka pendek dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Anchored loans. Pada umumnya, perusahaan pembiayaan finance company tidak menawarkan unsecured loans karena perusahaan yang memerlukan unsecured loans dapat memperoleh loans tersebut dari bank dengan bunga yang lebih mudah. Sumber-sumber dana jangka pendek. Sumber-sumber dana jangka pendek pertama, utang dagang. Utang dagang di samping dapat merupakan pengeluaran dapat pula berfungsi sebagai sumber dana bagi perusahaan pada saat barang telah dapat diterima, tetapi pembayaran diserahkan kemudian. Kedua, ada pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. Bagi banyak perusahaan, pinjaman bank merupakan sumber dana jangka pendek yang sangat penting. Pinjaman tersebut hampir selalu menyertakan surat perjanjian utang yang disebut dengan promissory notes, yang menyatakan kesanggupan perusahaan untuk membayar pinjaman beserta bunga yang telah disepakati. Dalam jenis pinjaman ini, bank mensyaratkan adanya jaminan kolateral yang memberikan hak pada bank untuk menyita jaminan tersebut apabila pinjaman dilunasi.
3. Pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Pinjaman ini merupakan sumber dana jangka pendek yang penting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan tidak perlu menyerahkan jaminan pada bank. Akan tetapi biasanya bank mensyaratkan pinjaman untuk tetap memiliki saldo dana minimum di bank. Compensating balance. Letter of credit. Letter of credit adalah janji tertulis dari bank bagi pihak pembeli untuk membayar sejumlah uang pada perusahaan yang dituju penjual apabila sejumlah kondisi telah terpenuhi. Pada umumnya, letter of credit dipergunakan dalam perdagangan internasional antara pembeli yang merupakan importir dan penjual yang merupakan eksportir. Commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan besar dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Commercial paper diterbitkan dengan nilai nominal tersebut untuk jangka waktu tertentu, 30, 60, 90, 270, atau 360 hari. Factoring, anjak piutang. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan tepat melalui factoring, yaitu dengan menjual piutang perusahaan pada perusahaan faktor. Perusahaan pembeli piutang yang biasanya adalah lembaga keuangan. Perusahaan faktor membayar sejumlah persen tersebut dari nilai piutang. Sumber dana jangka menengah. Hampir sebagian besar perusahaan tidak dapat memperoleh sumber dana tanpa penggunaan jaminan. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang menggunakan jaminan. 1. Makna dan bentuk leasing. Sewa guna. Leasing merupakan salah satu alternatif sumber pembelanjaan bagi perusahaan yang jangka menengah. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, leasing adalah kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Ada 3 bentuk utama dari transaksi leasing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada direct financial leasing, kedua ada sell and leasing back, ketiga ada leverage leasing. Term loan dan equipment. Term loan adalah salah satu jenis pembiayaan jangka menengah yang dikeluarkan oleh komersial bank, asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier. Term loan memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan obligasi atau saham. Selain itu, tidak semua perusahaan mempunyai persyaratan yang cukup untuk menerbitkan saham atau obligasi. Pembiayaan leasing. Memahami leasing atau sewa guna. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk langsung digunakan memproduksi, yang dapat diansur setiap bulan, 3 bulan, atau 6 bulan sekali kepada pihak lesor. Leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing berdasarkan beberapa pengertian tersebut pada prinsipnya pengertian leasing terdiri atas beberapa elemen berikut ini. 1. Pembiayaan perusahaan. 2. Penyediaan barang-barang modal. 3. Jangka waktu tertentu. 4. Pembayaran secara berkala. 5. Adanya hak pilih. 6. Adanya sisa yang disepakati bersama. 7. Adanya pihak lesor. 8. Adanya pihak lesi. Klarifikasi leasing lembaga. Klarifikasi leasing yaitu sebagai berikut. Pertama, ada capital leasing. Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan
Leasing yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang dibutuhkan. Leasing juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, dan hal lain yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. Kedua, operating leasing pada operating leasing lessor membeli barang kemudian menyewakan pada leasing untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik leasing, membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang dikeluarkan oleh lessor. Dalam menentukan besarnya leasing, tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa leasing berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Ketiga, sales type leasing. Leasing. Leasing penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual leasing barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan, leasing diakui dua macam, pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu leasing. Leverage leasing. Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga, yaitu disebut credit provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, tetapi hanya antara 25% hingga 40%, kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider. Kelima, cross-border leasing. Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian, antara lessor dan lessee terletak pada dua negara yang berbeda. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam proses cross-border leasing meliputi nilai jutaan dolar Amerika Serikat, seperti pesawat terbang bermesin jet dari pabrikan Boeing dan Airbus. Sumber dana jangka panjang. 1. Makna penting sumber dana jangka panjang. Pada umumnya, perusahaan membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai perusahaan jangka panjangnya, seperti pembelian aktivitas tetap agar dapat memulai usahanya. Perusahaan harus mengeluarkan dana untuk membangun dan peralatan. Pencarian dana jangka panjang ini dapat diperoleh dari luar perusahaan berupa pembiayaan melalui utang debt financing atau dari dalam perusahaan dengan pembelanjaan sendiri dari modal. Kedua, membiayai melalui utang pinjaman jangka panjang dari luar. Merupakan komponen utama dari perencanaan jangka panjang yang banyaknya dilakukan oleh perusahaan. Dua sumber utama dana ini adalah utang jangka panjang dan penjualan obligasi perusahaan. Ketiga, pelayanan dengan modal sendiri. Pembiayaan dengan modal sendiri berkaitan dengan modal pemilik, penggunaan laba ditahan dan saham biasa dalam rangka memperoleh dana bagi pemenuhan kebutuhan pengeluaran jangka panjang. Keempat, pembiayaan dengan obligasi yang dapat dikonversi adalah penerbitan obligasi perusahaan yang mengandung pilihan bagi pemegangnya, dan setelah jangka waktu tertentu dan dipenuhinya syarat tertentu, dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Prinsip yang penting dalam pemilihan pembiayaan perusahaan adalah kecocokan atau matching antara sifat dan kebutuhan dan jenis pembiayaan. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata dan kata-kata yang tidak jelas. Semoga materinya manfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.